Shalom, berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Muda Stephen Situmorang. Di konten kita pada saat ini adalah pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini diberi judul adalah Panggilan Allah untuk Misi. Panggilan Allah untuk Misi. Ayat inti kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, bantu kami ya Tuhan supaya kami dapat menyadari bahwa pentingnya untuk menerima panggilan-Mu untuk menyebarkan misi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini berkenaan bahwa Tuhan memanggil kita, tepatnya dalam ayat inti kita, supaya kita pergi menjadi saksi. Pergi menjadi saksi. Pelajaran Sekolah Sabat kita ini menekankan bahwa kita penting untuk pergi. Dan di dalam Alkitab dituliskan bahwa ada satu kisah yang tidak mau pergi, yaitu Babel. Tuhan perintahkan mereka untuk pergi menyebar. Tuhan sudah berikan janji bahwa tidak akan ada lagi air bah, tapi mereka tidak percaya dan mereka mendirikan sebuah menara. Menara ini adalah menggambarkan juga sifat cinta diri mereka. Mereka berkumpul tetapi dalam perkumpulan yang salah. Dan ini di mata Tuhan adalah jahat. Sehingga dengan segala kuasa Tuhan mengubah bahasa mereka menjadi banyak, akhirnya mereka pun menyebar ke seluruh dunia. Salah satunya juga kita lihat di sini, di masa ini pula ada Abraham. Kita ketahui juga bahwa dia pun Tuhan perintahkan untuk pergi ke Kanaan. Dan Tuhan akan memberikan sebuah janji akan ada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang menjadi miliknya. Tetapi dalam hal itu pula, Abraham bukan hanya memiliki tempat, tetapi dia menjadi berkat bagi seluruh dunia, bagi bangsa yang di sekitar itu. Tapi apa sebenarnya berkat paling utama yang Tuhan berikan? Apakah tanahnya? Ataukah hartanya yang sangat banyak? Kita lihat bahwa ini bukan berbicara mengenai harta atau benda, tetapi ini berbicara mengenai keturunan. Dari keturunan Abrahamlah akan kita jumpai Tuhan Yesus Kristus dari bangsa Israel. Keturunan dan Yesus dalam hal ini Mesias yang menyelamatkan seluruh dunia. Dialah yang merupakan berkat bagi seluruh dunia. Terkadang kita lupa untuk membagikan berkat ini. Dalam artian terkadang kita lupa untuk membagikan tentang Yesus Kristus. Begitu pula kita lihat di sini bahwa Abraham pun dipanggil. Dia menuruti Tuhan. Dia turut kepada Tuhan untuk pergi ke tanah Kanaan. Namun, di saat kelaparan terjadi, kita lihat bahwa Abraham bukannya menetap di Kanaan, tapi malahan dia pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir. Dan di saat dia berada di Mesir, datanglah sebuah keraguan-raguan dalam diri Abraham. Pada saat ditanyakan oleh Raja Fir'aun, siapakah sebenarnya dia? Dia katakan, Sarah adalah adiknya atau saudara perempuannya, bukanlah istrinya. Bahaya sekali. Keraguan-raguan muncul dalam diri Abraham. Dan tahukah kita pun sering begitu. Kita ikut panggilan Tuhan, kita turut akan panggilan Tuhan, tapi kita kadang-kadang juga kabur ke Mesir. Dan di saat kita kabur, kita pun ragu kepada Tuhan.
Tapi melalui Abraham kita juga belajar, di saat kita ragu, di saat kita jauh daripada Tuhan, Tuhan masih menerima Abraham dan Tuhan juga menerima kita di dalam mengikuti panggilan untuk misinya. Begitu pula kita lihat di sini meloncat jauh dalam garis waktunya, yaitu dalam kisah daripada gereja mula-mula. Gereja mula-mula kita ketahui bahwa dimulaikan oleh murid-murid Yesus, 12 rasul. Tetapi yang terjadi pada saat itu adalah yang seharusnya mereka mengikuti di dalam ayat inti kita tadi, kisah 1 ayat 8, dan Roh Kudus akan turun ke atas kamu, pergi menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi mereka hanya berada di sekitaran daripada orang Yahudi saja. Mereka tidak pergi untuk menyatakan Injil itu kepada orang-orang bukan Yahudi. Bahkan kita ketahui, Petrus dia disebutkan adalah rasul Yahudi. Rasul pada orang Yahudi. Barulah Paulus, dia menjadi rasul bangsa lain. Segala bangsa. Inilah yang harus kita lihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Pada saat Yesus mengatakan pergilah, yaitu untuk pergi ke seluruh dunia, Samaria, Yerusalem, Yudea, sampai ke seluruh bumi, kadang-kadang kita lupa akan perintah itu. Tapi jangan hanya juga kita pergi ke tempat jauh. Jangan juga seperti ini. Tapi kita lupa bahwa ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, dalam pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, kita diajarkan untuk pergi, untuk menjadi saksi, menjadi atau mengikuti panggilan daripada Tuhan untuk menjalankan misi. Pergilah ke sekitar kita, nyatakanlah tentang berkat itu, yaitu Yesus Kristus. Kiranya ini jadi dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalankan misinya. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali lagi kami berdoa ya Tuhan, supaya kami dapat memahami dengan baik bagaimana panggilan-Mu untuk menjalankan misi bagi umat-umat-Mu. Kami serahkan ya Tuhan sepanjang hidup kami di dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai saudara semua. Amin.